Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan terkait perancangan basis data. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan mengoptimasi IRD atau IR diagram yang sudah teman-teman buat kemarin ya. Nah, apa materi yang akan kita bahas hari ini? Jadi, tujuan untuk melakukan IRD itu apa sih? Nah, optimasi IRD itu apa sih? Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama itu untuk melakukan efisiensi, dan yang kedua supaya terjadi fleksibilitas dalam penggunaan database. Jadi kalau sistemnya berkembang, database yang sudah kita rancang ya, yang sudah kita rancang dari awal itu mampu melayani perkembangan sistem. Nah, bagaimana pematerinya? Kita lihat dulu dari efisiensi itu maksudnya gimana ya? Dalam melakukan efisiensi apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu kita menambahkan entity lemah dan menambahkan kunci alternatif. Terus kalau yang fleksibilitas, kita lakukan penambahan atribut, kita lakukan pemilihan domain atribut yang lebih luas, kita lakukan generalisasi, dan kita lakukan struktur kolom baris. Nah, ini materi ininya ya, materi di mind map-nya. Ini coba saya sampaikan lewat PowerPoint. Oke, jadi kita akan melakukan optimalisasi IRD ya dalam perancangan database. Jadi kalau database kalian sudah kuat, sekali lagi sistemnya mau berubah semacam seperti apapun, database kita sudah sanggup untuk melayani fungsionalitas sistem tersebut. Jadi ini ya tujuannya ini ya, efisiensi dan fleksibel. Efisiensi, contoh kayak gini. Kita punya entity mahasiswa. Oke. Entity mahasiswa itu atributnya apa aja? Ada NPM, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, sekolah, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, misal kita ingin menyimpan data mahasiswa ini. Jadi kalau entity itu kan menjadi tabel ya nanti. Entity menjadi tabel, atributnya ini akan menjadi field-fieldnya. Oke, contohnya. Nah, contoh ada seperti ini data nih. Nah, ada data sebuah universitas di mana mahasiswanya itu ada berapa ini? Ada 18 ya, 18, alamatnya berbeda, tanggal lahirnya beda. Kebetulan dia berasal dari sekolah yang sama. Nah, kalau seperti ini, maka pengolah data, penginput datanya di kampus, dia akan menginputkan data yang berulang-ulang. Kalau seperti ini itu tingkat stresnya tinggi. Ya, ngisi ini lagi, alah kok sama, diisi berulang-ulang. Ini kebetulan alamat sekolahnya pendek. Nah, kalau lengkap, juga mau ngisi di Lawean, terus Banjarsari, Surakarta, kode pos 57166. Nah, ini diisi berkali-kali. Nah, ini akan merepotkan. Nah, ini tidak efisien pekerjaan seperti ini. Jadi gimana solusinya? Solusinya kita pisahkan pengisian yang berulang-ulang ya. Jadi kita pisahkan ini di NPM, alamat, tanggal lahir. Nah, apa yang tidak ada? Ya, sekolah ya. Nah, sekolah ini punya atribut yaitu nama dan alamat. Nah, supaya bisa terhubung maka sekolah ini, sebuah tabel baru ini, dia perlu kita kasih primary key. Jadi untuk membedakan data yang satu dengan yang lainnya. Nah, kebetulan di sini saya kasih kode sesuai dengan aturan. Setiap entitas yang memiliki primary key, atributnya kita kasih garis bawah ini ya. Nah, jadi gini efisiensinya, kita pisahkan entity lemah. Jadi asal sekolah ini dan alamat sekolah ini menjadi entity baru, karena dia merepotkan diisi berulang-ulang ini ya. Diisi berulang-ulang. Nah, kalau dipakai Excel ini kebetulan kan cepat, tinggal begini. Tapi kalau mahasiswa sudah 10.000, apa kita mau geret seperti ini sebanyak 10.000? Kan nggak efisien ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman tuh, kita pisahin NPM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, asal sekolahnya ini kosong, dia tinggal mengambil dari tabel sekolah ya. Nah, tabel sekolahnya ini saya pisah menjadi seperti ini atributnya.
Sehingga nanti dalam pengisiannya si operator itu tinggal gini aja. Oh, ini dari sini. Oh, ini dari sini gitu ya. Oh, ini dari sini gitu tuh. Tuh kan cepet kan? Nah, ini ya. Nah, nanti prakteknya dalam pembuatan program ini bukan lagi menjadi angka, ini sudah menjadi nama sekolah. Nanti ada tekniknya merubah kode sekolah. eh, tapi yang tertampil di sini jadi kayak gini teman-teman. Maksud saya gini, dalam mengisi datanya itu udah bukan lagi list ya, sudah bukan lagi ini kode, tapi nanti begini nih, tuh begitu tuh. Nah, dia dari mana sih? Oh, Al-Abidin. Kalau dari Al-Abidin nanti apa namanya, alamat sekolahnya ini bisa dibikin autocomplete nanti di dalam program ya. Ini contohnya kayak gini contohnya. Lookup ya. Ini ambil ini. Ambil tuh. Jadi kalau kita pilih MA Al-Bidin nanti dia berubah jadi Banyuanyar. Kita pilih Alam 3, nah ini dia berubah jadi ini. Nah, ini nanti ada nih dalam program. Jadi ini menjadi efisien ya. Ini tidak perlu ngisi lagi, dia cukup ngisi sekali aja data sekolah. Operator tinggal milih dia dari mana sih? Oh, dari SMA 1 Surakarta, alamatnya ini. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan efisiensi. Ya, jadi relasinya satu mahasiswa memiliki satu sekolah, di mana satu sekolah memiliki banyak mahasiswa yang berasal dari sekolah tersebut. Oke, yang kedua, fleksibel ya. Tadi kan, nah, ya. Jadi dia menambahkan entity lemah, lalu menambahkan kunci alternatif. Tadi kunci alternatifnya adalah kode sekolahnya. Jadi efisien kan dalam pengerjaannya, cepat. Terus yang kedua, itu meningkatkan fleksibilitas. Nah, gini nih maksudnya. Bagaimana cara-caranya untuk menambahkan fleksibilitas? Tadi kan fleksibilitas fungsinya agar database yang kita rancang sekali ini itu bisa dipakai dengan sistem yang bermacam-macam ya. Jadi sistemnya nanti mau berkembang bagaimana, database yang sudah kita rancang ini siap untuk dipakai sistem yang berkembang tersebut. Nah, bagaimana cara-caranya? Yang pertama kita melakukan penambahan atribut. Contoh kayak gini nih. Ini kan tabel KRS ya. Tabel KRS itu contohnya gini. Jadi dia merekam NIM mahasiswa atau NPM mahasiswanya itu, dia ngambil mata kuliah apa, nilainya apa, kan gitu ya. Dia ngambil mata kuliah apa, nilainya berapa. Si NIM ini ngambil mata kuliah ini, nilainya ini. Nah, ini di tabel, tapi nanti kalau di program bisa kita konversi nilai ini langsung berubah menjadi nama mahasiswanya. Kode mata kuliah ini bisa berubah menjadi nama mata kuliahnya kayak tadi itu yang di Excel barusannya. Terus cuman kalau seperti ini ya kasusnya ini, kalau kasusnya seperti ini maka dia hanya berlaku untuk satu periode saja, ya enggak. Jadi kalau mau kuliah semester 2 kita bikin tabel lagi karena untuk menyimpan data di semester 2, semester 3 bikin lagi. Nah, ini nggak efisien, nggak fleksibel. Tabelnya menjadi tidak berguna. Ya, jadi kita harus bongkar lagi, nambahkan lagi, atau kita tambahkan fungsi di programnya untuk membuat tabel yang menyimpan data semester 2. Nah, itu kan nggak fleksibel ya, nggak luas banget sistemnya gitu, terlalu kaku. Nah, apa solusinya? Nah, kita tambahkan di sini tahun dan semester. Jadi gini, ya, KRS-nya kan begini nih awalnya, tuh dia tersimpan. Nah, kita tambahkan atribut baru tahun dan semester. Atribut itu yang bulat-bulat itu ya. Nah, jadi ketahuan di tahun 2021 semester 1 si mahasiswa ini ngambil mata kuliah ini nilainya A. Di tahun 2021 semester 1 mahasiswa ini ngambil mata kuliah ini nilainya B. Di tahun 2022 semester 3 mahasiswa ini ngambil mata kuliah ini nilainya C. Nah, jadi
silahkan mau sampai tahun berapa, tahun 10.000 pun juga siap tampilnya ini. Tahun 10.000, tahun berapa, 5.000 misalkan. Tahun 5.000 semester 1 si mahasiswa ini ambil mata kuliah ini. Nah, ini fleksibel. Ya, ini yang dimaksud dengan prinsip fleksibel. Bagaimana supaya fleksibel? Kita tambahkan atributnya supaya lebih luas cakupannya. Paham ya? Gampang banget yang dipahaminya. Oke. Yang kedua, pemilihan domain atributnya ya, lebih luas gitu ya. Jadi atribut ya, domainnya atribut. Jadi cakupannya. Contoh kayak gini. Sorry. Bentar. Generalisasi. Sini ya. Sorry. Ulang lagi. Nah, ini dia. Contoh gini contoh. Saya itu masuk SD tahun 94. Kalian lagi apa tahun 94 itu? Oke. Nah, di database pendidikan bahwa Ismail itu yang namanya Ismail Setiawan lulus SD tahun 94 gitu ya. Terus ada lagi anak SD yang lulus tahun 95, tahun 96, tahun 97, tahun 98, tahun 99. Nah, karena penggunaan domainnya ya, jadi mau nyimpen tahun lulusnya itu cuma 2 angka aja. Manusia paham maksudnya ini ya tahun 1994 gitu ya. Maksudnya tahun 1994, ini tahun 1995, 96, mau kurang 1. 98, 99. Ini maksudnya tahun 2000 gitu ya. Tapi sistem nggak tahu, dia tahunya ini kembali ke angka 000 gitu. Nah, karena kesalahan ini, bukan kesalahan, karena kebijakan mengambil 2 angka tahun di belakang itu menjadikan pada tahun 2000 orang bingung nyimpen data itu nggak berhasil gitu ya. Karena kembali ke tahun 000 jauh banget, jadi minus, jadi usianya minus nanti ya. Nah, solusinya ya apa? Solusinya kita tambahkan domain penyimpanannya itu seperti ini ya. Contoh gini nih, contoh kalau dalam database kayak gini. Nah, contoh dalam database seperti ini teman-teman. Kita punya tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa. Kamu kan udah pernah bikin dong. Di mana fieldnya itu ada NPM atau NIM ya. Nah, NIM kita tuh berapa di sini? Kalau nggak salah kamu tuh 2021 002 19. Oke, ini berapa sih hilangnya? Panjangnya 9 ya. Oke, nah berarti kalau ini sebenarnya kita kasih pas nggak masalah ya. Karena kita mampu menampung mahasiswa sampai tahun 2000 sampai tahun 9. Karena gini, 4 karakter awal itu tahun kalian masuk. Contoh ya, kalian masuk di tahun 2030. Maka ini nanti menjadi 2030 gitu loh. Terus kalian masuk di prodi STI. Prodi STI itu kodenya 001. Kalian urutan ke berapa? Urutan ke 1, maka 01. Oh, berarti 2 karakter di belakang ini jumlah mahasiswa ya. Kira-kira mungkin seperti itu. Artinya kalau 2 mahasiswa ini maksimal berarti 100 ya, 99 mahasiswa ya. Nah, tadi kita nggak bahas di situ, kita bahasnya gini. Dengan kombinasi 9 angka ini, mau berapapun mahasiswanya, tahun berapapun dia masuk, sistem ini siap merekam. Jadi nanti ada lagi tahun 1999 ada mahasiswa baru prodi STI, dia nomor urut 1. Nah gitu ya, jadi 9 lebat 9 ini mampu menampung data ini, jadi gitu maksudnya. Oke, nah terus kan tadi ini tahun masuk kita kasih 4 supaya mampu menampung sampai berapa, angka 1 gitu ya. Jadi mampu menampung sampai 4 angka. Nah, maksimal angka itu kan 9, berarti sistem ini bisa dipakai sampai tahun 9999 tadi itu ya. Karena yang bisa kita simpan itu 4 angka. Tahun bisa kita simpan, maksimal angka itu kan dari 0 sampai 9, maka tersimpanlah. Jadi sistem yang kita kembangkan mampu menampung data, mampu bisa dipakai sampai tahun 9999 gitu teman. Nah ini di domainnya kita lebih luas kan. Nah contoh di sini asal sekolah saya kasih integer
dengan lebarnya 1. Berarti berapa data sekolah yang mampu ditampung di sistem ini? Ya, cuma 9 ya. Karena kan maksimal dari 0 sampai yang lebarnya 1 data itu kan 9, yang paling tinggi 9. Nah, kalau kita kasih 2, berarti sistem ini mampu menampung sampai 99 nama sekolah. Ya kan? Nah, padahal sekolah di Indonesia berapa? Mungkin puluhan ribu. Nah, kalau puluhan ribu, berarti supaya mampu menampung data yang, jadi contoh sekolah paling terakhir datanya itu di angka 10.980. Kira-kira domainnya berapa ini? Ya 5 berarti ya. 5, karena menampungnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau nanti sekolah mau berkembang boleh di Indonesia, berarti maksimal 999.999 sekolah karena 5 domainnya. Oke, gitu ya, gampang ya. Lanjut. Nah, ini ya, 9.999. Selanjutnya kita lakukan generalisasi, teman-teman. Nah, apa manfaatnya? Jadi contoh kayak gini nih. Ada sebuah perpustakaan ya, ada entity buku, ada entity mahasiswa, dan entity dosen. Kalau kita bikinnya seperti ini, ya ini misalkan kebijakan pimpinan pertama. Terus ada pengembangan. Kampus oleh rektor yang selanjutnya memperbolehkan guru meminjam buku di perpus universitas. Nah, menurut teman-teman, guru ini masuk ke mana? Entitas mana? Dosen atau mahasiswa? Bingung ya? Nah, akhirnya kan jadi kayak gini nih. Jadi karena pengembangan ini, maka database kita bongkar lagi. Karena ada penambahan entitas guru. Jadi nggak efisien dan tidak fleksibel jadinya ya kan. Nah, bagaimana solusinya? Apa yang terjadi? Sistemnya harus dibongkar lagi dan database harus dibuat baru lagi. Solusinya apa? Nah, solusinya gini teman-teman. Mahasiswa, dosen, dan guru kita generalisasi status mereka dalam sistem perpustakaan itu kita generalisasi. Gimana? Jadi kayak gini. Nah, jadi cukup anggota saja. Terus masalahnya selesai. Kan dosen boleh pinjam 5 buku dalam sekali pinjam. Mahasiswa hanya boleh pinjam 3 buku dalam sekali pinjam. Terus guru hanya boleh pinjam 2 buku dalam sekali transaksi peminjaman. Dimana kita tahu dia itu guru, dia itu mahasiswa, dia itu dosen. Nah, kita lakukan generalisasi dengan menambahkan, ya, bagaimana perbedaan anggota tadi ya. Kita dengan menambahkan ini jenis anggota. Jadi bikin tabel lagi, kita kasih nama atributnya kode jenis, nama jenisnya apa, dosen, guru, atau mahasiswa. Nah, kalau kode jenisnya 1, nama jenisnya guru, maka lama pinjamnya 1 hari atau 1 minggu. Dendanya per buku per hari Rp100, maksimal pinjamnya 3 gitu ya. Kebayang ya? Udah saya bikin belum ya di sini? Sirkulasi. Oh, belum ya. Contoh kayak gini. Nah, jadi gini. Tadi ID jenis ya, jenis anggota ya. Oke, ID jenis. Terus nggak boleh terpisah ini nama atribut. Oke, terus ID jenis, nama jenis, terus apa lagi tadi? Lama ya, lama pinjam, denda, terus maksimal pinjam. Nah, kita kasih nama kayak gini, fieldnya atau atributnya atau domainnya. Tadi saya mau ngapain ya? Ini, nah gini. ID jenis 1. Ya. Nah, ID jenis 1. Ini nih, saya mau di tengahin tadi. Nah, nama jenisnya mahasiswa, lama pinjamnya 7 hari, dendanya Rp100, maksimal pinjamnya 3. Nah, jadi nanti kalau ini 2 ID jenis, terus ini guru, lama pinjamnya 7 hari juga, dendanya Rp100, maksimal pinjam 2. Nah,
dosen, nama pinjamnya boleh 30 hari, dendanya tidak ada, maksimal pinjamnya 5. Nanti kalau ada entity baru lagi, tinggal kita taruh di sini, ya enggak? Nah, nanti di tabel anggota dia akan memanggil ID kode jenisnya. Sorry, ini kode jenis berarti. Kode jenis. Nah, tambah. Nah, mau sebanyak apapun perbedaannya, tinggal kita taruh di sini. Jadi sistemnya siap. Kita generalisasikan data si anggotanya itu di sini, ya. Nah, gitu. Terus apa lagi nih selanjutnya? Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kita rubah sekarang struktur kolom menjadi baris. Kasusnya gimana? Kasusnya gini, sama kayak tadi ya. Ada ID sirkulasi, tanggal pinjam, ID anggota, ID buku 1, ID buku 2, ID buku 3. Nah, ID sirkulasi ini mencatat kayak nota itu, nomor nota ya. Terus tanggal pinjam, tanggal transaksi, ID anggotanya apa, yang pinjam buku 1, buku 2, ya, contoh saya pakai Excel aja deh. Gini, nah, ID sirkulasi 1 misalkan gitu ya. Sebenarnya boleh sih ini 10 ngambil tanggal sekarang gitu ya. Bulan sekarang, tahun sekarang, 2 tahun, 2 digit terakhir atau enggak lebih aman. Terus ini transaksi pertama di hari ini ya gitu ya. Jadi bisa kayak gini nih ID sirkulasi. Tanggal pinjamnya ini, ID anggotanya ini, ya. Yang dipinjam bukunya ini dan ini. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya kalau nanti dia mau ada ini ya, ada masalahnya. Sekarang boleh pinjam 5 buku dalam sekali peminjaman. Ya, itu mungkin selesai di sini ya, selesai di mana tadi? Nah, di sini nih. Masih perpus. Nah, gitu ya. Mungkin selesai di sini, maksimal pinjam 3. Maksimal pinjam 5 tadi ya mahasiswa ya. Nah, cuman detail transaksinya taruh di mana? Ini kan kalau detail, jadi jenis anggota. Nah, pada saat transaksi kan kita butuh detail ya, detailnya. Yang minjem siapa, bukunya apa, detail ya. Nah, kalau kalau database-nya masih seperti ini, padahal tadi mahasiswa udah boleh pinjam sampai buku kelima gitu. Nah, ini akan menjadi tidak baik. Ya, jadi kita bagaimana solusinya? Nah, dipecah ini. Tuh, jadi gini, si ID sirkulasi ini, copy ya, nilainya. Nah, si ID sirkulasi ini, nah, karena dia ini ID anggotanya kan 1 ya, ID anggotanya 1, jadi karena kebijakan baru boleh pinjam nih. Nah, sampai 5. Nah, kan? Nah, pinjam buku 4, terus masalahnya buku 4, buku 5. Nah, itu ya. Jadi inilah memecah yang tadinya diisinya ke sini. Ya, kan isinya kan ke sini tuh, ke sini. Kita pecah nih. Ini kan kolom. Kan kolom tuh ya, diisi per kolom-kolom ini ya. Nanti buku 4, buku 5 kita rubah menjadi baris. Jadi isinya begini. Seret gitu. Jadi kalau baris itu lebih luas, nanti mau berapapun transaksinya akan terus tersimpan. Makanya di Excel ini yang paling banyak itu barisnya tuh sampai 1.408.000 ya, 104.000. Gimana sih ini? 1.048.576 baris. Barisnya lebih panjang kalau di Excel, karena memang menyimpan data itu secara baris ini lebih apa namanya, lebih baik, bisa luas. Nah, kalau di sini sampai XFD itu mana sih, berapa sih? Gini nih, X itu kan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T U. X berapa tuh? 20 misalkan ya, 20 dikali
F itu kan 6. Nah, kali D itu 4. Ada 480 kolom. Ya. Sorry, bukan 20. Ini kan sampai Z. 26 kolom ya, Z ya. Nah, sampai XFD. Berarti ini 1, 2. Cek aja. Ini berapa nih? Oh, lebih dari itu ya. Kan gitu. Berarti X, A, lebih ya. Jadi mungkin apa ini? Ini bisa sampai N. Kita cek. Gak apa-apa, videonya masih jalan, videonya gak apa-apa. Nanti kalau udah selesai, kalau udah cukup paham ini gak usah diikutin. Tapi kalau penasaran boleh ditonton aja. Yang kolom D sekarang ini. Kita pengen tahu berapa sih ininya. Aduh, kesalahan data. Sampai gak terbawa datanya. Tanya ada jumlah kolom Excel gitu ya. Nah, Excel 2010 jumlah barisnya ini, jumlah kolomnya ini ya, norak 16.000. Jadi kolomnya lebih sedikit daripada barisnya. Oke, gitu ya. Payah ini. Oke, jadi solusinya gitu. Nah, selesai. Oke, jadi ini materinya. Untuk tugasnya, coba kalian optimasi desain database kalian, ya, berdasarkan teknik-teknik ini. Pak, ternyata saya sudah optimasi. Sudah, cukup. Kamu tinggal jelaskan kenapa alasan saya sudah optimasi. Database-nya sudah optimasi, sudah optimal, ya. Oke, nah dari itu nanti coba saya tonton videonya, lalu saya komentari. Oke, terima kasih.